Selamat sore pendengar dan netizen yang sudah bergabung di IG ya. Selamat sore. Saat ini kita masuk dalam program mohon maaf, di program Vigeng Visi Generasi Kini. Silakan Anda bergabung di Instagram. Mungkin yang masih mendengarkan melalui radio bisa langsung gabung ya di Radio El Sinta 90 FM ya. Karena kita sudah mulai dalam program Visi Generasi Kini. Sore ini kita membahas mengenai generasi milenial dan generasi Z yang paling terdampak pandemi. Apa peluang yang bisa dimanfaatkan generasi muda? Generasi Z dan milenial menjadi kelompok masyarakat yang paling terdampak dan paling banyak kehilangan lapangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dua generasi ini menjadi yang paling terdampak karena mendominasi masyarakat angkatan kerja di Indonesia. Tentunya ini menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian bersama. Apa peluang yang bisa dimanfaatkan generasi muda Indonesia? Saat ini kami sudah bersama dengan dua narasumber kami. Yang pertama adalah Dr. Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian juga ada Bung Herman Josis Mokalu, yang lebih akrab disapa Yosi Project Pop. Ini merupakan Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, sudah bersama kami sore hari ini. Selamat sore, Dr. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore, Bu Ya, Yosi, selamat sore. selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Selamat sore juga, Salam Bu kenal. Yosi. Salam kenal, Salam salam kenal. milenial. Asik, salam milenial. Oke, senang sekali bisa hadir dalam Vigeng edisi hari ini, edisi hari Jumat, 3 Desember 2021. Kita membahas mengenai peluang apa yang bisa dimanfaatkan generasi muda ya, karena dua generasi ini, generasi Z dan milenial, menjadi yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Saya ke Pak Ateng terlebih dahulu, karena ini kan berdasarkan data BPS ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ke masyarakat, karena memang ini COVID-19 berdampak ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk ketenaga kerjaan, dan ini generasi muda atau generasi Z dan generasi milenial yang terdampak. Data BPS sendiri bagaimana Pak, bisa disampaikan ke masyarakat dan juga netizen? Terima kasih, saya sebut dengan Mas. Ya, saya Dwi. Oh, Mas Dwi, oke, Mas Dwi. Tadi saya agak masuk telat. Mas Dwi ya, Mas Josi. Kalau kita cermati data kami dari BPS, yang pertama kita memotret dulu bagaimana tentang pengangguran, karena akan terkait dengan milenial. Nah, COVID kan masuk pertama kali di Indonesia itu tercatat pada tanggal 2 Maret kan 2020. Nah, kami melakukan survei sebelum COVID, tercatat pengangguran 4,94%. Nah, setelah Maret kami mencatat pada bulan Agustus itu pengangguran langsung melompat menjadi 7,07%. Artinya naik 2,13%. Artinya COVID berdampak terhadap pengangguran juga. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir seluruh negara yang lainnya. Walaupun demikian, terus berjalan sampai dengan 1 tahun 8 bulan ini, masyarakat nampaknya sudah tanda kutip ya berdamai dengan COVID, menyesuaikan diri. Sehingga penganggurannya perlahan untuk sedikit menurun menjadi 6,49. Walaupun demikian masih naik dibandingkan dengan pada bulan Februari. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana di kondisi milenial kita? Hasil sensus penduduk 2020 yang lalu, kita mengelompokkan generasi menjadi generasi Z sampai dengan pre-boomers ya. Yang generasi milenial, generasi Z itu generasi yang lahir pada tahun 97 sampai 2012 atau umurnya 8 sampai 23. Generasi milenial lahir tahun 81 sampai 96 atau umurnya 24 sampai 39. Nah, saya Gen X-nya, yaitu yang umurnya 40-55, just 50. Nah, kontribusinya generasi milenial terhadap total penduduk itu cukup besar, paling besar ya, yaitu 25,80%. Kontribusi Gen Z 26,46%. Jadi kalau milenial dan Gen Z itu sudah di atas 50%. Itu kontribusinya, karena milenial penting sekali. Nah, bagaimana milenial pengaruhnya di pengangguran? Pada kondisi pengangguran kita, kalau dibandingkan yang kondisi terakhir, yaitu pada bulan Agustus 2021 sebagai bahan perbandingan, pengangguran totalnya 6,49%. Milenial di atasnya 6,7%. Jadi pengangguran milenial berada di atas pengangguran yang secara keseluruhan. Itu yang kondisi pengangguran di milenial. Kemudian juga kalau kita lihat, BPS juga memotret dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja atau penduduk yang usianya 15 tahun ke atas. Nah, kalau saya mengelompokkan
Mas Dwi dan Mas Josi, berdasarkan yang terdampak COVID kelompok usianya, kelompok usia milenial yaitu 24, 25, 39% itu yang terdampak COVID-nya 40,15% kontribusinya. Dari total penduduk tadi yang terdampak COVID, itu yang terdampak milenial itu 40,15% atau sekitar 7,68 juta. Nah, kalau kita cermati lagi, ternyata milenial yang terdampak itu sebagian besar, sekitar 80%, dia menyatakan di dalam bekerjanya, dia mengurangi jam kerja. Yang mengurangi jam kerja itu sebanyak 6,32 juta. Atau kontribusinya terhadap yang tadi, yang mengurangi jam kerja seluruh kelompok umur, itu milenial itu 33,12%. Artinya, ini milenial ini memegang peranan yang sangat penting sekali pada saat kondisi COVID. Itu yang kondisi potret awalnya ya, Pak Mas Dwi. Nanti saya akan menguraikan lagi bagaimana lapangan usaha atau sektornya. Iya, ini banyak sekali ya, mendominasi dari jumlah penduduk Indonesia, generasi Z dan generasi Y, jika digabung ini sudah 50% lebih. Istilahnya ini udah dari keseluruhan warga Indonesia paling banyak Gen Z dan Gen Y. Dan ini banyak sekali tadi disampaikan ya, milenial yang terdampak, Pak Ateng ya. Mungkin saya ke Mas Yosi mau minta tanggapannya mengenai ini banyaknya sekali, untuknya khususnya generasi milenial ya, angkatan kerja yang terdampak. Kalau Mas Yosi tanggapannya seperti apa? Ya, saya juga menyimak tadi pembacaan datanya dari Pak Ateng, terima kasih. Jadi talk show-nya sambil belajar juga ya. Soalnya dari data yang saya pantau, saya pikir lonjakan populasi penduduk yang milenial itu justru 2020 dan 2021 gitu ya. Ternyata masih juga didominasi oleh Gen Z juga ya. Tadi kalau dilihat dari datanya ya. Ya, jadi kalau saya melihat memang ini kan sebenarnya semuanya bukan cuma bicara soal jumlah populasi, tapi memang dalam adaptasi atau adopsi digitalnya masih lumayan keras nih proses dan progresnya buat masyarakat khususnya. Karena memang kalau di Indonesia kita sedang mengejar infrastruktur, ini pemerintah ya, infrastruktur telekomunikasinya kan sedang dikejar, percepatan dari 10 tahun menjadi 2 tahun supaya punya keseragaman nih, fasilitas digital. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak memiliki internet. Jadi kalau kita misalnya sekarang bisa menghasilkan hasil yang demikian, bahwa milenial itu terdampak, mungkin ini bisa jadi kalau kita memperhitungkan bahwa pekerjaan sekarang lebih banyak diakibatkan oleh disrupsi digitalnya, berarti kemampuan digital yang dituntut, bisa jadi yang paling terdampak ini tentu saja yang urban ya. Kalau ini asumsi saya aja nih, yang tinggal di perkotaan, karena mereka yang paling dekat dengan fasilitas internet. Sedangkan di rural ya kita masih mengejar itu tadi yang saya bilang kan, keseragamannya. Pemerintah lagi bangun tuh BTS, Palaparing lah sudah selesai, nanti ada satelit Satria. Cuman ya kalau bicara soal mata pekerjaan digital, nih pandemi kan membuat kita migrasi jadi cepat sekali. Dan sedangkan dalam adaptasinya ini tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Akses juga nggak semuanya punya kemampuan yang sama. Daerah tidak sama. Jadi kalau misalnya berbicara soal tadi dari data, ya saya berasumsi ini pasti banyak yang terdampak nih kaum milenial yang di urban, khususnya di kota-kota nih. Ya. Tapi saya juga udah melihat sih banyak juga yang sudah berhasil nih orang Indonesia tuh tangguh banget. Ya kalau tangguh, saya bilang dari dulu tuh tangguh dalam pengertian gini. Kalau misalnya kita sudah kepepet pun tiba-tiba memberanikan diri mencoba kemampuan baru. Kan kita lihat banyak sekali toko-toko digital mendadak muncul, terutama yang jual makanan ya. Ya jadi yang tadinya tidak bisa masak jadi memaksakan diri untuk jualan sambal kayak minimal gitu ya. Kalau saya nggak bisa masak, sambal bisa saya jual tuh. Atau kecakapan digital seperti ini ya. Kalau di daerah-daerah perkotaan kan olahraga bersepeda itu tiba-tiba menjadi populer ya, favorit ya. Tetapi olahraga bersepeda ini contohnya membutuhkan sebuah kebutuhan digital. Dalam hal ini kalau bermain sosial media tentu saja foto-foto yang bagus untuk ditampilkan di sosial media. Lahirlah mata pekerjaan tersebut, yaitu juru foto pesepeda. Ya kan kalau kita ke jalan-jalan tuh banyak sekali tuh di tikungan-tikungan tukang juru foto ini. Jadi ya kita melihat memang sudah di sisi lain memang
terdampak, pekerjaannya mulai yang masih menggunakan cara-cara lama pasti sudah berkurang karena semuanya bergeser ke cara-cara baru, yaitu digital. Tetapi tetap juga kita bisa survive, menemukan juga manfaat baru yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan baru yang muncul. Inilah kalau saya bilang sih, disrupsi digital itu menyebabkan disrupsi milenial juga atau konsumen. Ya, ada pergeseran juga dan ada pekerjaan-pekerjaan baru seperti yang disampaikan Mas Yosi tadi ya. Biasanya Sabtu Minggu kalau waktunya olahraga tuh rame tuh pasti tuh. Saya ke Pak Ateng lagi ya. Ini Pak Ateng yang bisa menjelaskan sektor-sektor yang terdampak. Oke, ya. Terima kasih Mas Dimas Josi. Kalau kita cermati penduduk milenial, memang betul yang terdampaknya itu di kota lebih banyak di daerah perkotaan. Interaksinya di kota kan lebih cenderung dia padat dan interaksi kemana-mana dia bersentuhannya ini sangat riskannya. Nah, kalau kita cermati lapangan pekerjaan penduduk milenial antara kota dan desa itu terjadi perbedaan. Nah, pada kondisi Agustus 2021, data kami di daerah perkotaan itu sebagian besar milenial atau 23,74% bekerja di lapangan usaha perdagangan ya. Baik perdagangan besar eceran, reparasi, termasuk juga perawatan mobil itu 23,74%. Selain itu juga ada di industri pengolahan. Kategori kita pengelompokan besar ya, itu 18,46%. Dan juga ada di penyediaan akomodasi. Yang kayak tadi dia meramu makanan secara online, kemudian dia menjualnya itu 8,27%, dan juga ada yang pendidikan. Milenial kan juga dia mengajar, kursus mengajar, lain-lainnya itu 6,42% dan konstruksi 6,81%. Itu di leveling perkotaan yang struktur pekerjaannya. Nah, di pedesaan, milenial itu ternyata sebagian besar yaitu 38,85%, hampir 40%. Bekerjanya di pertanian, itu yang paling besar. Kemudian di perdagangan 15% dan industri 12%. Serta ada beberapa lapangan usaha di pedesaan juga yang cukup menyerap tinggi milenial, yaitu di pendidikan juga 6%, kemudian di konstruksi juga sekitar 6%. Jadi kalau di perkotaan tadi lapangan usahanya berbasis perdagangan didukung oleh industri dan juga akomodasi dan pendidikan, kalau pedesaan itu pertanian. Yang sekarang justru menariknya itu milenial itu pulang kampung ke pertanian. Dia bagaimana untuk membentuk pertanian saat COVID ini, karena pertanian yang di sekitar perkotaan itu juga menjanjikan ketika sudah ada pemasarannya secara online. Nah, terkait dengan pemasaran secara online, data kami mencatat dari penduduk yang bekerja dengan statusnya itu dia berusaha. Jadi dia bekerja tapi dia statusnya berusaha, dia yang menggunakan internetnya itu mengalami peningkatan yang cukup besar sekali. Dibandingkan dengan tahun yang lalu itu meningkat dari 8% kontribusinya menjadi sekitar 10%. Kalau kita bandingkan 10% penduduk yang 15 tahun ke atas yang bekerja itu dia menggunakan internet sebagai sarana dia dalam bekerjanya. Di milenial sendiri penduduk yang menggunakan internet dari mereka yang penduduk dengan statusnya bekerja terhadap total yang penduduk bekerjanya 12,70%. Artinya penggunaan teknologi itu lebih diserap, lebih dioptimalkan oleh milenial ya. Jadi tadi ada lapangan usahanya, tadi ada penggunaan teknologinya. Mudah-mudahan kedepannya milenial akan dipacu pada saat COVID kan tadi yang Mas Josi juga sebutkan kemampuan dia untuk mengeksploitasi diri, mengembangkan diri kan semakin besar. Bersepeda kalau saya jogging Mas Josi. Oh ya. Siap. Iya, jogging sambil kita nikmati juga makanan dari milenial, makanan di ini kan juga. Itu yang potret yang kami berdasarkan datanya. Masih ada lagi nanti beberapa data yang akan saya sampaikan terkait dengan milenial. Ya. Iya. Tadi menarik ya. Jadi milenial beralih ke pertanian ini sesuatu yang luar biasa, namun tetap memanfaatkan digital. Tadi seperti yang disampaikan Mas Yosi ya, jadi ini benar-benar memanfaatkan digital yang ada untuk meningkatkan kreativitas. Namun sebenarnya ini sudah seberapa ya pemanfaatan digital atau teknologi sendiri menurut Mas Yosi?
Ya, melek digital ini sendiri sudah mulai kami rasakan. Kalau saya kan bersama dengan teman-teman yang ada di Siberkreasi sebagai Gerakan Nasional Literasi Digital. Berhubung kita punya kegiatan yang sekarang berusaha menjangkau juga daerah karena ada 514 kabupaten, webinar yang dengan tema Makin Cakap Digital kita ke 514 kabupaten dan 34 provinsi. Jadi kita menemukan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan yang cukup berbeda ya dari secara digital di kota dan di daerah-daerah T3 atau daerah-daerah rural ya. Jadi berbeda sekali kebutuhan apa tema-tema webinarnya karena kan ada yang mencari tahu di sana. Ada yang membantu memberikan informasinya jadi temanya apa gitu. Memang benar tadi yang disampaikan bahwa banyak sekali yang sekarang sudah mulai giat kembali ke pertanian. Bahkan sudah mulai juga yang membangun komunitas digital yang bisa sama-sama mengolah daerah mereka. Ya, kita temukan itu di daerah ya. Jadi mereka sudah mengerti sekarang bagaimana caranya memasarkan produk mereka tanpa lewat tengkulak misalnya seperti itu ya. Bagaimana memasarkan produk mereka walaupun masih dengan cara yang sederhana. Cuman kita bantu juga dengan bagaimana memarketkannya seperti apa, bagaimana menjaga keamanan ke perilaku online-nya gitu kan karena mereka banyak yang baru mulai. Jadi banyak juga yang mesti dibekali juga dengan mengerti literasi digital dasar dalam hal terutama ya keamanan digital ya, data-datanya itu loh, atau memperhatikan mana pihak-pihak yang aman untuk diajak bekerja sama secara digital kan. Banyak juga kan yang terjebak dengan pinjol, misalnya pinjol-pinjol yang tidak resmi gitu ya, sehingga akhirnya mereka terlibat utang yang makin banyak dan makin banyak. Nah ini yang masih disosialisasikan di sisi lain kita juga memberikan mereka webinar tentang literasi digital dasar. Tapi dari kegiatan tersebutlah kita menemukan bahwa memang di daerah sendiri sudah mulai nih naik kesadaran digitalnya. Semuanya mengejar kemampuan digital walaupun mungkin masih dalam tahap yang berbeda dari kota dan pedesaan. Iya. Sebelum ke Pak Ateng, saya ingin menyapa juga netizen yang sudah bergabung di Instagram. Selamat sore untuk akun, ini banyak ya, ada yang baru, ada Dwi_Ratno, kemudian ada Claudia Stefani, Rafael Milites, kemudian juga ada yang sudah menyampaikan udah menyampaikan tanggapan. Ada dari akun Miftahula menyampaikan, setelah lulus kuliah, kukira aku akan langsung kerja. Ternyata ada COVID, jadi nganggur 2 tahun. Terus sekarang melamar kerja, ditanya pengalaman kerja, sedih sekali, jualan pop ice katanya, tidak ada yang beli ya. Tetap semangat ya untuk akun Miftahula. Oh ya, untuk netizen, dengan pertanyaan terbaik ya, kami punya bingkisan, jadi siapkan pertanyaan terbaik Anda, silakan langsung di kolom Instagram ya, nanti akan dipilih 2 yang beruntung, tapi jangan lupa nanti di akhir perbincangan Vigeng, di screenshot ya, untuk jadi bukti. Ya, Pak Ateng, adakah data Pak? Itu kan tadi kan disampaikan kan sudah milenial terus di perkotaan yang terdampak, ada yang di pedesaan juga. Kalau untuk di wilayah Indonesia ini yang paling banyak di mana Pak? Karena kan Indonesia luas sekali ya. Yang paling banyak apanya Mas? Milenialnya. Iya, terdampak tadi. Iya, betul. Oh iya, terdampak itu kalau kita pisah Jawa, luar Jawa, itu Jawa paling banyak terdampaknya. Terdampak COVID ya, yang milenial tadi. Tadi saya harus juga nih Mas Miftahul ya, mudah-mudahan terus bergerak maju. Karena saya ya pas kondisi COVID, anak saya yang kedua pun wisuda ya Pak. Tadinya sebelum COVID dia gayanya generasi Z banget. Dia pengennya usaha saham. Dia pengen bisnis sampai bikin kaos. Terkena COVID, dia kebingungan. Tapi akhirnya dengan lihat bapaknya itu suka ngetak-ngetik, atau dia punya semangat. Akhirnya pada kondisi kemarin sebelum Desember, dia daftar beasiswa di Taiwan dan masuk, alhamdulillah. Jadi generasi milenial, generasi Z, kesempatan pasti ada kalau kita punya kemauan. Kalau pada kondisi itu kita usaha ini tidak bisa, kita usaha yang lainnya. Kalau tidak bisa, kita akan banting ke luar. Itu semuanya kita dilakukan. Itu ya. Jadi di wilayah Jawa ini yang terdampak. Nah tadi terkait dengan milenial yang di pedesaan juga, itu ternyata kepala desa juga. Itu yang usianya di bawah 30 cukup banyak Mas Dwi, Mas Josi. Itu sekitar 9,8% kepala desa.
di Indonesia yang usianya kurang dari 30. Artinya potensi untuk mengembangkan pertanian berbasis teknologi yang didukung oleh milenial juga semoga itu semakin bisa. Kayak tadi yang saya setuju dengan Mas Josi nih, kalau pemasarannya online kan dia akan terlepas dari keuntungan tengkulak atau apa namanya itu ya. Nah, lebih banyak lagi ketika kita mencermati data sekretaris desanya. Sekretaris desa yang berusia 30 tahun itu jumlahnya 17.143 orang atau 22,7%. Artinya milenial ini sekarang juga sudah dia menyukai jabatan, menyukai pekerjaan-pekerjaan yang ada di desa. Sehingga membangun itu bukan dari sisi kota, tapi dari sisi periferi juga akan bersama untuk kita bangunnya. Itu, tetapi ada warning yang menarik nih, ada warning di data pendidikan kita. Saya nanti lihat datanya dulu, data pendidikan di halaman 12. Nah, kalau kita lihat penduduk Gen Z dan milenial yang bekerja menurut status pekerjaan utamanya dulu. Kalau tadi kan ada lapangan usaha sektor di dalam kami mengelompokkannya. Sekarang yang status pekerjaan utamanya. Untuk yang generasi milenial itu 18,60% dia berusaha sendiri. Jadi dia usaha tidak punya pekerja dirinya sendiri. Kemudian juga ada 48,84% generasi milenial sebagai buruh. Pekerja atau buruh itu ya, besar sekali. Dan berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap atau pekerja keluarga 9,15%. Nah, ini tenaga milenial yang dia itu bekerja sendiri dan dia sudah meraih tenaga kerja yang lainnya. Artinya dia yang sudah bisa mempekerjakan pekerja lain masih kecil nih Mas Josi. Hanya 2,61% dari total milenial yang bekerja, dia statusnya bekerja dengan punya buruh, punya pekerja yang dia dibayar. Itu yang kondisi ininya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pendidikannya, untuk yang milenial yang berpendidikan universitas ada 16,61%. Yang berpendidikan SMA 24,06%, SMK 17,02%, SMP 20 dan masih banyak SD juga 18,59%. Itu profil kondisi milenial ya, dilihat dari status usahanya dan juga pendidikan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kepala desa yang milenial, dengan adanya tenaga muda bisa menciptakan wirausaha milenial yang bisa untuk menarik lapangan pekerjaan bagi sekitarnya. Tentunya ini akan didukung dengan tadi yang Mas Josi sebutkan, bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan teknologi. Itu ya potret dari kami, Mas Dwi dan Bung Josi. Ya, terima kasih. Ya, cukup tinggi juga ya, 18% tadi yang berusaha kembali Pak Ateng ya. Karena itu mungkin juga dari kreativitas juga ya, mereka akhirnya berusaha kembali. Mas Yosi, kalau misalnya dari sektor kreatif ya, berbicara sektor kreatif, seberapa besar peluangnya Mas? Sebenarnya ini banyak juga kan kalau kita lihat, saya tidak mengerti kalau data ya pastinya. Saya cuma mengerti data-data yang berhubungan dengan literasi digital tuh. Mas Ateng mungkin tahu kalau data-data exactnya. Tapi kalau kita lihat dari animo ya, apalagi kan sekarang menjadi YouTuber saja sudah menjadi sebuah cita-cita. Dulu kan anak-anak nggak ada yang pernah berpikir YouTube itu bisa jadi sebuah cita-cita. Tetapi mereka melihat juga dalam perkembangannya memang bermain sosial media itu bisa menghasilkan. Kita mesti aware dengan banyak sekali kesempatan digital baru. Seperti misalnya gamers juga ternyata itu menghasilkan, bahkan menghasilkannya cukup besar kalau kita ikuti e-sport ya, yang lagi didukung oleh Kemenkominfo. E-sport itu kalau pemenangnya itu bisa ratusan juta ya, apalagi yang tingkat internasional. Jadi menghasilkannya cukup besar. Terus banyak yang melihat kenyataan bahwa kalau kita punya followers banyak, subscribers banyak, itu ternyata bisa dapat penghasilan, endorsement segala macam. Nah, ini kan semuanya bermain di sosial media atau platform yang serupa. Ini juga berbicara soal bikin kreativitas, bikin konten. Nah, orang sekarang kita lihat nih, salah satu perilaku anak-anak muda sekarang, mereka berlomba untuk bikin konten, berlomba untuk grooming akun sosial media mereka supaya dapat banyak subscriber, supaya dapat banyak followers. Walaupun memang ada juga yang perlu disikapi dengan hati-hati dalam literasi digital. Kita mengingatkan, hati-hati loh kalau cuman mengejar keinstanan dari yang ditawarkan oleh digital teknologi. Karena digital teknologi itu bisa membuat orang tiba-tiba viral, konten tiba-tiba populer gitu ya. Tetapi kan
masalahnya kita tahu yang viral itu tidak selamanya positif. Banyak sekali yang viral itu sifatnya cuma hiburan atau bahkan negatif. Nah, ini yang kita wanti-wanti nih kepada anak-anak muda yang memang sudah melibatkan diri mereka, aktivitas mereka sehari-hari lebih banyak bikin konten, mikirin apa yang mesti diposting, jangan sampai cuman terjebak dalam keinstanan tersebut sehingga lupa bahwa kreativitas itu perlu proses yang bisa diasah semakin lama semakin baik. Nah, ini yang menjadi concern-nya kalau di literasi digital. Tetapi kalau bicara soal peluang dari dunia kreatif, ini semakin tinggi. Kenapa saya bilang semakin tinggi? Karena karya itu semakin bisa dinikmati oleh banyak orang. Dulu sebelum digital teknologi masih terbatas. Sekarang contoh yang paling gampang deh, adik-adik kita dari Indonesia Timur yang namanya Shine of Black, ya, Papua itu, mereka viewersnya video music mereka itu ada yang apa itu judulnya, saya lupa, Jangan Ganggu kalau nggak salah, itu 66 juta. Bisa bersaing dengan penyanyi-penyanyi lain dari kota besar gitu, Jakarta dan Bandung dan lain-lain dari Pulau Jawa. Mereka dari Papua bisa punya viewers 66 juta dan banyak yang serupa ya kalau dari daerah Indonesia Timur. Ini kan menunjukkan bahwa ternyata peluang digital itu bisa membuka banyak sekali kesempatan dan juga kemungkinan yang tadinya orang cuma berpikir saya harus ke Jakarta kalau sukses. Enggak, sekarang secara digital melibatkan konten kreatif kamu bisa membawa kamu bahkan sampai ke internasional. Bukti lain apa? Ini kan Rich Brian sudah masuk ke internasional. Terus ada lagi Weird Genius juga sudah masuk ke internasional. Jadi bukti bahwa digital teknologi memang benar-benar bisa melibatkan orang bahkan bukan harus tinggal di Pulau Jawa, tapi di mana saja mereka berada, selama ada aksesnya, pasti mereka bisa memiliki kesempatan untuk memperkenalkan karya mereka. Ini kan peluang namanya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari WA saya akan bacakan, tapi kita jeda sejenak, Mas Yosi dan Pak Ateng ya. Kita akan kembali, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan bacakan. Kita jeda sejenak untuk mengikuti beberapa pesan berikut ini. Visi generasi kini. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Ibu, cakep amat. Mau kemana? Mau warisan dong ke mall. Ibu kan belum vaksin. Gampang. Orang ibu baca di WhatsApp grup katanya nggak usah. Aku habis verifikasi nih Bu. Kalau mau masuk mall harus nunjukin sertifikat vaksin lewat Peduli Lindungi. Ya, terus gimana dong? Ya itu makanya ibu buruan vaksin. Jangan kelamaan dengerin berita aneh-aneh. Stop sebarkan hoax. Gunakan media sosial dengan bijak. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pandemi hadir lebih dari setahun. Terasa berat di awal, nyatanya ribuan aksi berhasil terhimpun. Kita siap, kita bangkit, melakukan berbagai upaya tak biasa. Dengan tekad dan semangat sepenuh hati setiap hari. Sudah saatnya kabar baik hadir. Buah optimisme, jati diri anak bangsa yang terus mengalir. Situasi kembali asik. Pakai masker terbaik. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Pakai Damdex multifungsi atau Damdex warna, meresap dan tahan matahari. Damdex is better, faster, stronger. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Sinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Sinta di 081 180 6543 atau 021 586 9000
dan email marketing@elshinta.com. Jadikan Elshinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Elshinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Visi generasi kini. Selamat sore pendengar dan netizen dimanapun Anda berada. Mungkin Anda baru bergabung sore hari ini kita dalam program Visi Generasi Kini membahas mengenai generasi milenial dan generasi Z yang paling terdampak pandemi. Lantas apa peluang yang bisa dimanfaatin generasi muda ya? Silakan Anda dapat bertanya langsung. Pada sore hari ini saya bersama dua narasumber. Yang pertama ada Pak Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, dan juga ada Bung Yosi Project Pop, Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Anda bisa bertanya langsung baik melalui komentar ya di IG. Silakan Anda yang baru saja mendengarkan mungkin bisa bergabung ke IG Radio Elshinta 90 FM. Untuk Anda yang dengan pertanyaan yang terbaik ya, kami ada bingkisan ya, ada 2 bingkisan nanti untuk Anda dengan pertanyaan yang terbaik. Tapi jangan lupa nanti di penghujung acara di screenshot ya sebagai bukti Anda telah mengikuti Visi Generasi Kini sore hari ini. Saya langsung ke beberapa pertanyaan melalui WA. Ada Ardi di Bandung melalui WA menanyakan langsung nih mengenai enaknya profesi apa ya yang spesifik, yang anti terdampak untuk milenial. Nyoba jualan baju online untungnya tipis, dari Ardi di Bandung. Kemudian WA lagi dari Tata di Surabaya. Di Siberkreasi apa kita bisa diarahkan bisnis apa gitu Mas Yosi? Oh ini langsung untuk Mas Yosi ya, nanti dijawab. Dari Henny di mana nih? Palembang, oh ya. Apa Siberkreasi diajarin sebagai konten kreator? Kalau iya mau dong Henny Palembang. Ini banyak yang menanyakan ke Siberkreasi, namun saya ke Pak Ateng dulu ya. Mungkin juga masyarakat dan juga milenial ingin tahu ini yang ada peningkatan untuk tenaga kerja di sektor apa, mungkin bisa juga sebagai ini ya, sebagai peluang ya untuk milenial. Ya, terima kasih Mas Dwi. Pada saat pandemi secara umum tenaga kerja kita mengalami penurunan ya Mas Dwi ya, karena memang kondisi ekonomi ini serba susah, perdagangan internasional juga tersendat, kemudian dampaknya di pembatasan juga tersendat, dan beberapa retail juga ini mengalami penurunan. Ini tantangannya sangat-sangat cukup besar sekali. Nah, di dalam pandemi ini lapangan usaha yang bergerak di kesehatan itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi sekali. Seperti masker, kemudian obat-obatan yang kemarin diperlukan untuk COVID itu sangat tinggi sekali peningkatannya. Pendidikan juga sekarang di online peningkatannya relatif agak stagnan, bahkan agak turun karena kan tidak berinteraksi. Jadi semasa COVID ini memang tantangannya cukup besar sekali nih. Mudah-mudahan makanya COVID bisa berlalu sehingga tantangan-tantangan tersebut bisa untuk terus teratasi. Walaupun demikian kami melakukan survei nih Mas Dwi, salah satu survei kami yaitu survei dampak COVID terhadap pelaku usaha. Ini memang sudah dilakukan pada bulan Juli 2020 yang lalu. Nah, kalau kita tanyakan perusahaan itu yang melakukan pemasaran online, kita pisahkan daerah kota dan daerah kabupaten. Menyatakan di daerah kota itu perusahaan yang tidak melakukan pemasaran usaha atau perusahaannya itu sebanyak 35,42%. Yang pemasarannya dengan online itu dilakukan sebelum pandemi itu 57,46%. Cukup banyak sekali sudah memasarkan via online. Tetapi yang pada saat pandemi dia baru melakukan usaha pemasaran online itu sebanyak 7,12% di perkotaan. Jadi di samping ada perusahaan yang dia sudah dibangun lama memasarkan online, pada saat pandemi COVID juga ada beberapa perusahaan yang membangun usahanya melalui online. Di pedesaan, di kabupaten nilainya itu di bawah perkotaan yang memasarkan online pada saat baru pandemi COVID, yaitu 5,19%. Itu hasil survei kita. Dan kalau kita digali lagi perusahaan-perusahaan yang baru tersebut melakukan pemasaran melalui online, dia
kita tanyakan apakah bergeraknya di bidang sektor yang sama, ataukah diversifikasi, ataukah dia di sektor yang berbeda. Nah, ternyata yang menjawab dia bergerak pada bidang sektor yang sama itu 62%. Yang perusahaan melakukan diversifikasi produk itu 27,45, cukup besar sekali. Artinya pada saat pandemi perusahaan yang baru dia itu melakukan diversifikasi produk. Di sektor yang berbeda 9%. Artinya teman-teman milenial memang kalau kita berusaha di satu sektor ketika dia sudah berkembang maka dia harapannya bisa untuk adanya diversifikasi usahanya. Itu yang mudah-mudahan. Tetapi terus terang aja ya Mas Dwi ini memang cukup ini sekali. Yang kedua yang meningkat itu perusahaan yang bergerak tadi yang sudah saya setuju dengan Bang Jo ya. Bang Josi itu yang teman-teman yang kita memanfaatkan internet. Anak saya tiap hari itu melihat konten-konten bagaimana yang termasuk yang dari Jepang itu ya. Termasuk juga konten-konten yang sekarang lagi ngetren itu kan melihat bagaimana wawancara tentang hantu juga. Itu sederhana tapi banyak sekali viewernya itu ini sekali. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan semasa COVID ini. Itu dari saya gambaran umumnya. Baik, Pak Ateng, saya langsung ke Mas Yosi ya. Tadi ada beberapa pertanyaan melalui WA di 0811806543. Pendengar juga bisa ya melalui telepon ya. Silakan di 0215869000. Mas Yosi, ini ada beberapa pertanyaan di antara Heni Palembang dan Tata Surabaya yang menanyakan langsung mengenai siberkreasi. Ya. Kalau bicara soal kelas-kelas di siberkreasi, kita memang selain dari webinar literasi digitalnya sendiri yang memang setiap hari ada karena memang mesti ke kabupaten-kabupaten itu, kita juga ada kelas-kelas yang cukup advance ya. Karena kalau di webinar itu kita menggunakan 4 pilar kita, yaitu 4 modul dasar, yaitu kecakapan literasi digital dasar yang paling tidak dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi tentu saja masyarakat yang di daerah perkotaannya atau urban, mereka kadang-kadang minta yang lebih, minta yang advance, karena mereka sudah mengetahui yang dasar. Nah itu biasanya kalau bisa dicek sih di Instagramnya Siberkreasi, untuk melihat yang kelas-kelas yang advance. Kayak kita mengajarkan memang bikin konten, kemarin kita ajarin, dan tamu yang kita hadirkan untuk membagikan ilmunya itu Raditya Dika. Terus kelas podcast lumayan rutin kita ajarkan juga. Public speaking juga ada ya, jadi siberkreasi itu memang rajin meliterasi ya, karena public speaking sekarang mesti beradaptasi dengan public speaking digital. Jadi udah bukan cuman tatap muka saja tapi digitally ya. Ada loh pendekatan yang berbeda dengan public speaking yang tatap muka. Contohnya kalau webinar kan kita banyak webinar online, banyak orang yang tidak menyadari bahwa timing itu menjadi penting ketika pembicara lebih dari satu ya. Terus masing-masing pembicara sudah diberikan waktunya untuk pemaparan misalnya 20 menit. Kalau yang awal sudah ngaret, yang belakang kasihan. Jadi kan berarti timingnya harus pas tuh ya. Dan padahal orang suka tuh bikin slide banyak, 20, 5, terus begitu dikasih 20 menit, satu slide aja 5 menit, jadi sisanya tuh kalau begitu diingatkan oleh moderator, misalnya, Pak, maaf Pak ya, tinggal 5 menit, itu slide-nya masih banyak. Nah ini contoh aja, dalam aplikasinya semuanya akan beradaptasi dengan digital. Bahkan yang namanya public speaking aja beradaptasi secara digital. Jadi kalau bicara soal kelas konten tadi pertanyaannya ya kita ada, tapi memang tidak bisa diadakan setiap hari ya. Kita bisa diikuti di Instagramnya Siberkreasi untuk tahu kapan diadakannya kelas-kelas seperti itu. Jangan lupa follow Siberkreasi ya. Iya, mungkin ke pertanyaan tadi ada yang dari Bandung ya, Ardi ya. Ini menanyakan mengenai profesi. Mungkin ada data Pak Ateng ya mengenai profesi yang tidak terdampak selama pandemi itu. Kami memotretnya saja dari tadi penduduk yang bekerja. Nah, ternyata di lapangan usaha kesehatan itu relatif ya pada saat kondisi pandemi. Nah, ini baik dibandingkan dengan yang lainnya. Karena ini wajar, kan permintaan terhadap produk kesehatan kan meningkat sekali. Tetapi di lapangan-lapangan usaha yang lainnya kita memang masih relatif terdampak. Itu yang kita potret. Ya. Makanya mudah-mudahan sih lapangan usaha kepertanian, tadi kembali ke pertanian, mengolah, kemudian yang kita berbasis ke tadi siberkreasi, saya setuju ya. Mas Radit itu, anak saya itu senang sekali lihat konten-konten
ya kreatifnya. Dan ternyata yang muda-muda ini juga pada bisa semuanya. Seperti yang ada yang bisa 3 bahasa. Kemarin saya melihat videonya Pak Renal Kasali. Di situ ternyata ada anak-anak muda yang pendidikannya tidak tinggi, dia mampu menciptakan beberapa konten yang menarik, mampu menciptakan beberapa alat yang menarik. Bahkan juga ada yang menciptakan helikopter segala dengan berbasis tidak berpendidikan. Itu yang saya lihat itu. Kalau yang dia YouTuber kan cukup banyak sekali yang dia bisa berkreasi dengan siapa yang bahasanya banyak itu, yang kontennya orang asing ya, itu kan bisa ini. Itu ya beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknologi ini juga relatif ya mulai berkembang dan disukai oleh anak-anak muda kita. Itu ya. Iya, ini banyak sekali ya peluang yang bisa dilihat dari kemajuan teknologi atau perkembangan digital ya. Mas Yosi kalau misalnya tadi kan banyak ya yang ingin menjadi konten kreator dan lain sebagainya. Sebenarnya di digital itu banyak sekali ya peluang pekerjaan selain menjadi konten kreator. Apalagi sih sebenarnya yang banyak diminati khususnya untuk generasi muda ya? Ya mungkin ada beberapa ya. Misalnya jadi content writer. Kan konten kreator biasanya orang mengkaitkannya dengan pembuatan video biasanya ya. Konten kreator tuh dikaitkan dengan pembuatan video, padahal bukan cuman video saja yang menjadi konten. Writingnya atau narasinya atau captionnya itu juga dibutuhkan ya untuk jadi sebuah konten. Bahkan untuk review produk itu dibutuhkan content writer yang canggih, yang andal ya, bisa. Dia kalau udah biasa nulis ya tinggal memanfaatkan research dan juga tahu memasukkan kata kunci dalam menggunakan search engine-nya, pasti tulisannya untuk mereview sebuah produk bagus. Nah, ini masih dibutuhkan tuh. Social media specialist misalnya, contoh lagi yang lain ya. Apa itu social media specialist? Sekarang social media itu menjadi salah satu alternatif buat brand masang iklan. Ya, tapi mereka kan banyak sekali brand yang tidak paham siapa yang cocok untuk iklan saya. Nah, ini pasti social media specialist bisa tahu karena dia setiap hari memantau. Oh, yang ini followersnya atau subscribersnya cenderung Gen Z. Oh, yang ini subscribersnya banyak perempuan dan dia suka alat-alat makeup karena kontennya beauty vlogger. Nah, brand-brand itu terus langsung menyari yang masuk dengan budget saya yang mana. Nah, itu kan social media specialist itu bisa bekerja di situ. Atau UI atau UX designer, ini bicara soal website. Masih kok, website masih banyak perusahaan yang membangun company profile-nya dengan membuat website. Walaupun ujung-ujungnya mereka juga sudah mulai berpikir nih bagaimana memasarkannya dengan gators yang lebih canggih lagi, itu aplikasi ya. Terus digital marketing udah pasti ya. Content creator tadi, programmer juga dibutuhkan. Copywriter masih dibutuhkan. Desain grafis sekarang lagi meningkat nih kebutuhannya. Kalau misalnya mau cari ya, kita tingkatkan kemampuan kita mendesain. Sekarang ini memang aplikasi itu kan semakin canggih ya. Ngedit itu kadang-kadang dulu orang setengah mati loh belajarnya, kuliahnya tuh setengah mati. Tapi aplikasi sekarang memudahkan. Yang dulu tuh mesti bikin programnya sudah dipotong kompas oleh aplikasi ya. Jadi orang sekarang kalau mau meningkatkan kemampuan mengedit itu masih banyak yang membutuhkan ya, kemampuan kita mengedit ya. Dan bisa semuanya sekarang bisa belajarnya learningnya online. Nah itu kemampuan digital kita bisa learning online sehingga ini tentu saja menjadi tantangan buat lembaga-lembaga pendidikan yang formal ya, karena banyak sekali yang online dan gratis. Di YouTube itu banyak sekali tuh for dummies itu kan. Orang baru mau bikin konten di YouTube sudah dikasih tahu bikinnya kayak gimana, ngedit kayak gimana. Jadi ini memang tantangan juga buat lembaga-lembaga pendidikan yang formal yang ngajarin kayak gini. Gitu. Termasuk bahasa loh, banyak sekali loh di guru-guru yang mengajarkannya dengan mudah. Bahkan dengan pendekatan yang lucu video-videonya. Ya, itu challenge. Ini banyak sekali ya. Saya ingin menyapa beberapa akun. Ada akun @haryo_ristamaji, gimana ngasah skill konten kreator Mas Yos. Kemudian dari akun Hevina Nurs ya, menyampaikan sukses Mas Ateng, salam dari Padang. Buat Pak Ateng ya. Kemudian dari akun Nani9350, apa yang lagi viral dan laris dijual ya Mas? Ingin usaha ya tanya. Kemudian dari akun @Yohanes Nahwai, semangat Bro Yosi. Bisa ditanggapi lebih dahulu ya. Pak Ateng ya, ke Pak Ateng dulu ya. Oke.
Ya Mas Dwi. Iya, Pak Ateng tadi ada beberapa ini ya. Iya, ada beberapa tanggapan. Gimana Mas Dwi? Yang pertama apa tadi? Ini ada salam saja sih dari ini ya, dari akun Happy Nanurs. Ya, dari Padang. Kemudian juga ya, salam semangat juga. Iya, salam semangat. Iya, Pak Ateng, kan tadi kan disampaikan kan banyak sekali ya generasi Z dan Y jika digabung ini udah setengah lebih dari penduduk Indonesia. Nah, bagaimana memanfaatkan generasi ini ke hal yang baik? Istilahnya kan pasti kan di era digital ini juga banyak hal-hal yang negatif ya. Kita tidak ingin generasi-generasi ini masuk ke dalam generasi yang istilahnya yang hal-hal negatif. Bagaimana ini mungkin ke Pak Ateng dan ke Mas Yosi juga, namun ke Pak Ateng dulu coba. Ya, betul. Nah, banyaknya generasi Z, generasi milenial, ini kita kan terkait dengan bonus demografi. Bonus demografi itu bagaimana dia itu bisa menopang yang usia tidak produktif. Nah, kalau ini bisa dioptimalkan dengan hal yang positif, itu maka akan bisa sangat bagus sekali. Hal yang positif itu tentunya ini perannya itu dari semua komponen ya. Tadi konten-konten ini kan bergerak terus cepat sekali bagaimana agar bisa hal yang positifnya untuk diserap. Nah, salah satunya ya tentunya peran orang tua juga agar dia bisa untuk sebagai lini terdepan memotivasi, merangkul anaknya bagaimana agar dia itu bisa untuk memiliki daya juang yang kuat. Ya, peran yang kedua ya tadi yang memberikan motivator-motivator seperti Mas Yosi ini. Memberikan motivator, ada beberapa peluang yang kita bisa mengoptimalkan, misalnya literasi digitasi. Apa-apa saja akan bisa untuk bergerak di sana. Sebenarnya ada lembaganya juga, itu lembaga ekonomi kreatif ya, Backcraft juga. Di situ kan ada beberapa konten yang bisa kreatif. Dan juga ini dukungan untuk sekolah, yang para pendidik itu agar bisa untuk bersama-sama dan pemerintah perguruan tinggi. Karena di era ini ya, di era pandemi ini ternyata penganggurannya pendidikan tinggi kan sudah mengalami ini ya cukup tinggi, mengalami peningkatan walaupun kita ini kan kita masih dijaga. Yaitu mengoptimalkan. Nah, tentunya kayak tadi kalau kita merangkul generasi milenial, merangkul anak-anak kita bahwa usaha itu kondisi sekarang memang tidak mudah, tetapi jalannya pasti ada ketika kita bisa untuk terus-menerus secara konsisten untuk mengembangkannya. Itu ya yang bisa untuk bersama-sama mari kita untuk mengembangkan adik-adik kita dan anak-anak kita ke generasi milenial. Pasti usaha itu ada. Teman-teman saya yang di SMA, SMP juga membentuk satu jaringan. Misalnya yang sederhana dia membuat sampingannya peyek. Itu kan dipasarkan ke grup-grup teman-teman semuanya, itu saling bantu ada. Kue sudah banyak juga di komplek. Ini sudah banyak juga. Grup komunikasi, membuat satu komunitas, membuat satu grup, itu sangat penting sekali pada leveling untuk memasarkan produk satu dengan yang lainnya. Saling mengisinya itu ya. Mas Dwi, Mas Josi nih yang tahu banyak digital. Ya, saya terakhir kalau Mas Yosi nih. Silakan Mas Yosi. Ya, jadi menurut saya ini kalau kita bicara dan punya kepedulian sama adik-adik kita, nih generasi Gen Z apalagi ya, ini salah satu yang kemarin sempat mencolek saya ketika kita dapat rapor merah dari hasilnya Microsoft kan, Digital Civility Index itu, ya, indeks keberadaban digital. Kita kan dinilai sebagai negara yang tidak sopan di Asia Pasifik, bahkan paling tidak sopan. Nomor 3 dari bawah dari dunia kalau nggak salah di Asia nomor 1. Ini kan rapor merah ya. Tapi saya penasaran, ini yang walaupun memang tentu saja sampelnya kita bisa pertanyakan kalau mau membela diri ya. Cuman kan habis itu kita sudah melihat langsung terbukti dengan websitenya diserbu oleh netizen Indonesia. Diserbu langsung. Dan serbuan tersebut makin mengkonfirmasi bahwa memang benar kita ini banyak sekali orang-orang yang gampang sekali naik darah ya. Nah, saya melihat sampelnya, saya lihat ini dari mana? Dia cuma bagi 2 kelompok umur ya. Dari umur 13 tahun sampai 17 tahun. Kalau nggak salah ini kelompok umur yang satu, dan yang satu adalah di atas 17 tahun. Dan yang menyumbang paling banyak itu yang di atas 17 tahun untuk yang untuk menjerumuskan kita ke posisi tersebut. Bahkan yang 13-17 tahun nggak ada yang mengisi poolingnya ya. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan evaluasi buat saya. Apakah selama ini dalam masa adaptasi digital ini jangan-jangan
mereka ini banyak yang nonton. Kita kasih contoh yang buruk ya. Generasi saya sih, saya mungkin nggak tahu sama Mas Ateng, saya baby boomers juga nih. Jadi saya melihat kalau baby boomers ini udah memberikan contoh yang benar nggak sama adik-adik kita yang di bawah. Apakah kita justru malah memberikan contoh yang tidak benar? Dan kita tahu bahwa di mereka ini cukup terdampak karena banyak sekali yang buat, nih saya temukan juga di lapangannya, yang mempunyai anak-anak muda sekarang punya dua akun sosial media, satu yang terpantau, satu yang tidak terpantau. Jadi kalau kita temukan banyak sekali akun-akun yang anonymous itu karena anonim, mereka ya. karena memang ada perilaku yang seperti itu. Mereka ingin bebas berekspresi, makanya mereka bikin satu akun lagi yang tidak terpantau. Jadi mau hate speech di situ, mau ngapa-ngapain, mau ngatain temannya, mau bully temannya, itu ada. Nah, artinya kan gini, ini menjadi sebuah pertanyaan evaluasi lagi. Kalau kita punya kepedulian sama mereka, mungkin secara memang ada gap, nggak bisa dikatakan, nggak bisa dipungkiri, ada gap kemampuan digital antara baby boomers ya sama yang Gen Z ya. Kemampuan digitalnya yang Gen Z ini atau yang millennials ini udah lebih maju. Nah, kita walaupun kita ada gap, jangan sampai kita lupa membekali anak-anak kita ini dengan nilai-nilai loh. Ya, saya bilang nilai-nilai yang membuat mereka secure, mereka tahu identitas mereka, yang mereka bisa pakai itu di waktu mereka beradaptasi dengan kemampuan digital atau digital teknologi. Itu yang penting sih, supaya mereka bisa menjaga diri mereka. Ini sistem penyaringan atau sistem pertahanan yang lebih penting daripada literasi digital menurut saya. Orang tua itu mengajarkan kesopanan, bawa itu ke dalam ranah digital, atau nilai-nilai agama, budaya, Pancasila, nasionalisme, itu semua dibawa ke ranah digital supaya ketika mereka bermain digital apapun itu ada rasa tanggung jawab yang tetap melekat sama mereka. Baik. Ini ada banyak pertanyaan yang baru masuk, namun sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih sekali ini Pak Ateng dan Mas Yosi ya untuk waktunya ini. Semoga tentunya menginspirasi khususnya generasi Z dan juga generasi milenial yang paling terdampak pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore Pak Ateng dan Mas Yosi. Salam sehat selalu. Selamat sore. Salam sehat. Mas Bi, sehat. Ya, pendengar, demikian visi generasi kini, dan ya saya nggak lupa ya untuk menyampaikan pemenangnya ya. Pemenangnya untuk yang pertanyaan terbaik ada akun Sucaini, @Sucaini ya. Jangan lupa DM ke Elcinta, dan juga akun Miftahula. Jangan lupa DM dan juga disertai screenshot dari perbincangan ini.